Hai teman-teman, pernah dengar kata Wahabi nggak? Atau pergerakan Wahabisme? Katanya sih pergerakan ini radikal ya, keras gitu ya. Apakah benar? Tonton selengkapnya setelah intro berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, pelopor gerakan Wahabi. Ini sebagai tugas mata kuliah perkembangan pemikiran Islam, begitu ya. Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab ini? Kita simak di artikel ini. Muhammad bin Abdul Wahab ini nama sederhananya. Kalau dalam tradisi Arab itu nasab itu sampai 40. Di sini sampai Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid sampai ke 40. Dan yang istimewanya, Muhammad bin Abdul Wahab ini memiliki nasab yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dari jalur Ilyas bin Mudhar. Lalu nanti ketemunya di Nabi Ismail, lalu ke Nabi Ibrahim. Wow. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di daerah Uyainah, Najd, pada tahun 1115 Masehi atau 1703 Hijriah. Muhammad bin Abdul Wahab ini juga memiliki nama lain, bisa dipanggil Asy-Syaikh Imam Muhammad At-Tamimi, karena termasuk dari keturunan Bani Tamim. Muhammad bin Abdul Wahab ini juga adalah pengikut paham Taimiyah yang bermadhab Hambali. Pada umur 10 tahun, Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah mampu menghafal Al-Quran. Wow, 10 tahun loh, sekitar umur SD SMP ya. Kalau kita sekitar umur 19, 20, 21 belum ada yang, mungkin ada sedikit. Ini umur 10 tahun sudah hafal Quran. Dan juga Muhammad bin Abdul Wahab ketika kecil itu giroh belajarnya itu tinggi. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab usul, dan matan rumusan-rumusan bahasa Arab itu seperti matan Alfiyah milik Ibnu Malik dipelajari juga. Juga kitab-kitab populer karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Subhanallah. Kegemaran Muhammad bin Abdul Wahab dalam mencari ilmu, dalam belajar ilmu agama, membuatnya pernah pergi dari satu daerah ke daerah lain hanya untuk mencari ilmu. Pernah pergi ke Najd, Makkah, Madinah, Bashrah, bahkan Baghdad. Selain mendapatkan khazanah keilmuan, Muhammad bin Abdul Wahab ini melihat praktek-praktek keagamaan yang di luar Islam. Pernah melihat seorang wanita yang meratapi dan berdoa kepada kurma. Wahai pohon kurma, semoga saya cepat nikah sebelum tahun ini sirna. Dianggapnya sebagai wasilah kepada Allah. Juga kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan guru tarekat begitu dijadikan wasilah. Berfulus kertas merah yang halus-halus. Bahkan kuburan Nabi Muhammad SAW dijadikan wasilah untuk meminta kepada Allah. Padahal Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni, mintalah kamu kepadaku. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Tidak ada wasilah di situ. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab nih risih. Kok begini ya? Akhirnya pada tahun 1740 Masehi, Muhammad bin Abdul Wahab mulai menyeru dakwatun nas, mengajak manusia untuk memurnikan ajaran agama Islam. Beragama sesuai Quran, beragama sesuai hadis. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kebid'ahan, bahkan khurafat. Pada tahun 1802 Masehi, dibantu oleh Amir Dar'iyah,
Muhammad bin Abdul Wahab ini menyerang Karbala. Karbala itu adalah kiblatnya orang Syiah. Karena di situ ada makam Husain yang menjadi pujaan, itu diserang. Juga sempat menyerang Madinah. Karena warga setempat itu membuat kubah di atas kuburan. Padahal Rasulullah melarang membuat bangunan di atas kuburan. Juga pernah menyerang Mekah. Karena di sana Ka'bah ditutupi oleh kiswah sutra. Ini awal mula penyerangan Muhammad bin Abdul Wahab yang dianggap radikal. Padahal sebenarnya niatnya murni untuk memurnikan ajaran Islam sesuai Quran dan Sunnah. Dakwah Muhammad bin Abdul Wahab juga semakin berkembang pesat, begitu ya. Akhirnya sampai ke kekuasaan Turki Utsmani. Pada waktu itu kerajaan Turki Utsmani sempat cemas. Waduh, gimana nih kerajaan ini? Padahal orang-orang dahulu seperti ada kebid'ahan, kesyirikan, sehingga cemas akan dakwah kemurnian Islam oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya kerajaan menyuruh para ulama, mengarahkan ulama-ulamanya untuk menulis buku propaganda, adu domba begitu ya, menyatakan bahwasanya ajaran Muhammad bin Abdul Wahab sesat, sehingga dijuluki pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan julukan Wahabi. Dari sini kita ketahui bahwasanya julukan Wahabi itu mulai dari kerajaan Turki Utsmani yang cemas kerajaannya akan hancur dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi kalau kita beranggapan Wahabi itu ekstrim, Wahabi radikal, itu salah ya. Jadi kita harus baca buku referensi yang benar. Bahwasanya Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab ini gerakan yang ingin memurnikan ajaran agama Islam. Yang pastinya ada yang menolak. Siapa yang menolak? Ya orang yang menyimpang, yang sering melakukan kebid'ahan, khurafat, bahkan kesyirikan begitu. Jadi penolakan terhadap ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat kencang juga. Pada awal abad ke-20 di bawah pimpinan Abdul Aziz Ibnu Saud, ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini kembali bangkit. Karena pada waktu itu tahun 1932 Muhammad Abdul Aziz Ibnu Saud memproklamirkan bahwasanya dirinya adalah raja dari kerajaan Saudi Arabia. Beliau terkenal sebagai pemimpin yang cerdas, pandangannya luas tentang pemerintahan, sehingga pemerintahnya berjalan dengan baik dan mencapai kemajuan yang sangat pesat. Begitu juga dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang awalnya adalah gerakan pemurnian agama Islam menjadi gerakan pembaharuan dalam Islam.